Bismillahirrahmanirrahim. Bab urgensi dan ruang lingkup ilmu tauhid. A. Pengertian urgensi dan ruang lingkup ilmu tauhid. Urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah keharusan yang mendesak dan hal yang sangat penting. Definisi ilmu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem. Tauhid secara bahasa berarti mengesahkan, berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu tauhidan, yakni menjadikan sesuatu satu, tunggal, esa. Secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Yang B. Pembagian tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, kata ar-rububiyah merupakan bentuk masdar yang hanya dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologi, tauhid rububiyah adalah suatu kepercayaan yang mana yang menciptakan alam semesta beserta isinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Menurut Zinuddin, dalam ilmu tauhid terdapat 3 hukum. Yang pertama, hukum syariat atau hukum syar'i adalah hukum agama. Yang kedua, hukum adat. Hukum adat adalah adat kebiasaan yang dianggap dan ditiru secara umum sehingga menjadi kebiasaan umum setiap anggota masyarakat, dan siapa yang menyalahi kebiasaan tersebut dianggap tidak sopan dan diasingkan dari pergaulan umum. Yang ketiga, hukum akal manusia adalah yang tertinggi, yaitu ke kualitas maupun kapasitas atau kemampuan. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk peribadahan, baik secara zahir maupun batin. Firman Allah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Makna sekilas dari ibadah di sini adalah bahwasannya ibadah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Artinya, sungguh kami telah mengutus rasul kepada setiap umat untuk mengatakan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya maupun yang telah ditetapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bab urgensi dan makna syahadatain. 1. Makna syahadat la ilaha illallah, yaitu beriktikad dan berikrar bahwasannya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, mentaati dan mengamalkannya. Yang kedua, makna syahadat Muhammadar Rasulullah, yaitu meyakini secara lahir dan batin bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan. B. Rukun syahadatain. 1. Rukun syahadat la ilaha illallah ada 2. Yang pertama, an-nafyu, yaitu peniadaan. Kalimat la ilaha membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah. Yang kedua, isbat, yaitu penetapan. Kalimat illallah menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengalaman sesuai dengan konsekuensinya. Makna kedua rukun tersebut banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya Quran surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Yang artinya, karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bukhul
tadi yang amat luas. Yang kedua, makna syahadat Muhammadar Rasulullah terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, al-abdu. Al-abdu artinya hamba yang menyembah. Dan ar-rasul artinya seseorang yang diutus kepada manusia dengan membawa misi dakwah kepada Allah sebagai basyir, pembawa kabar gembira, dan nadhir sebagai pemberi peringatan. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum. Artinya, katakanlah bahwa sesungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kamu. C. Urgensi syahadatain. Yang pertama, pintu gerbang Islam, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, intisari ajaran Islam. Yang ketiga, merupakan asas perubahan. Yang keempat, inti dakwah Rasul. Yang kelima, fadilah dan keutamaan bagi pelakunya masuk surga dan mendapatkan kemuliaan. Yang keenam, mencegah muslim kekal di neraka. Dan yang ketujuh, mendapatkan ridha Allah dan menjadi orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah SAW. Bab makna ilah atau tauhidullah. Kalimat la ilaha illallah jika diucapkan dengan jujur, ikhlas, dan mengamalkan konsekuensinya secara zahir maupun batin, maka akan membawa pengaruh positif bagi individu maupun masyarakat. Di antaranya yang pertama adalah bersatunya umat muslim dengan kekuatan dan pertolongan dalam menghadapi musuh. Yang kedua, melimpahnya ketenangan dan keamanan pada masyarakat. Yang ketiga, mendapatkan anugerah kepemimpinan dan kekhalifahan di muka bumi. Yang keempat, mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran. Yang kelima, mendapatkan ketinggian derajat dan kehormatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang keenam, terjaganya darah, harta, dan kehormatan. B. Syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama, mengetahui makna yang terkandung dalam penafikan dan penetapan. Yang kedua, keyakinan. Yang ketiga, keikhlasan meniadakan kesyirikan. Yang keempat, kejujuran yang meniadakan kemunafikan. Yang kelima, kecintaan. Yang keenam, kepatuhan. Dan yang ketujuh, penerimaan yang menafikan penolakan. Bab mahabbatullah. A. Pengertian mahabbah. Mahabbah artinya cinta. Hal ini mengandung maksud bahwa cinta kepada Allah dengan lebih luas lagi. Mahabbah mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama, memeluk dan mematuhi perintah Tuhan dan membenci sikap yang melawan Tuhan. Yang kedua, berserah diri kepada Tuhan. Yang ketiga, mengosongkan perasaan di hati dari segala-galanya kecuali zat yang dikasihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cinta akan mempengaruhi seseorang, baik itu cinta kepada Allah maupun cinta kepada selain Allah. B. Cara menyampaikan mahabbah dan syarat-syarat mahabbah. 1. Cara menyampaikan mahabbah. Yang pertama, taubat, yaitu kembali kepada Allah. Yang kedua, wara', yaitu meninggalkan segala hal yang subhat. Yang ketiga, zuhud, yaitu melepaskan ikatan hati dengan harta dunia. Yang keempat, fakir, yaitu mengkosongkan hati dari ikatan dan keinginan terhadap apa saja selain Allah. Yang kelima, sabar. Yang keenam, tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Dan yang ketujuh, ridha, yaitu kelapangan jiwa dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat-syarat mahabbatullah. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, ittibat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, keikhlasan. Dan yang keempat, berakhlak sesuai dengan akhlak orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Keutamaan mahabbatullah. Yang pertama, merupakan pokok dan inti tauhid. Yang kedua, merupakan kebutuhan yang sangat besar. Yang ketiga,
menghalangi dari perbuatan maksiat. Yang keempat, menghilangkan perasaan was-was. Dan yang kelima, merupakan kesempurnaan nikmat dan puncak kesenangan. Bab syarat-syarat diterimanya syahadat. Yang pertama, ilmu yang menolak kebodohan. Yang kedua, keyakinan yang menolak keraguan. Bahwasannya syahadat yang diikrarkan harus dibarengi dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Keikhlasan yang menolak kesyirikan. Yang keempat, kebenaran yang menolak kebohongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yang artinya, dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang kelima adalah kecintaan yang menolak kebencian. Yang keenam yaitu menerima yang jauh dari penolakan. Bahwasannya seorang muslim secara mutlak menerima nilai-nilai serta kandungan isi syahadatain. Dan yang ketujuh adalah pelaksanaan yang jauh dari sikap statis atau diam, yaitu bahwasannya syahadatain hanya dapat dilakukan apabila diwujudkan dalam bentuk amal yang nyata. Bab hal-hal yang membatalkan syahadat. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Yang kedua, menetapkan perantara antara seseorang dengan Allah dalam rangka memohon syafaat dan bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum id'uni astajib lakum. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Yang ketiga, tidak mengkafirkan kaum muslimin. Keempat, meyakini bahwasannya ada petunjuk selain dari Nabi Muhammad SAW yang lebih sempurna. Yang kelima, membenci suatu perkara ajaran Nabi SAW. Yang keenam, memperolok-olok salah satu ajaran Nabi SAW. Yang ketujuh, sihir. Yang kedelapan, membantu orang-orang musyrik memusuhi orang-orang Islam.